Nilai mata uang mencerminkan kesehatan ekonomi dan posisinya di dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan perkiraan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga 2026. Prediksi ini butuh analisis hati-hati dari banyak faktor. Penting bagi kita untuk memahami perkiraan ini. Pengumuman ini disampaikan pada 23 Mei 2025 dalam konferensi pers APBN kita. Intinya, termasuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2026. Dokumen ini dasar penting perencanaan ekonomi negara. Perkiraan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika untuk 2026. Ini perkiraan resmi dalam rencana ekonomi pemerintah. Memahami ramalan ini penting bagi semua orang. Nilai tukar mempengaruhi harga impor, daya saing ekspor, dan investasi asing. Memahami pandangan pemerintah membantu keputusan yang lebih baik. Ini membantu perencanaan keuangan pribadi dan bisnis. Perkiraan ini membantu masyarakat dan pengusaha bersiap. Ini memberi tanda arah ekonomi kita ke depan. Angka nilai tukar ini penting untuk pengelolaan ekonomi masa depan. Menteri Sri Mulyani mengumumkan rentang target tertentu untuk rupiah. Untuk tahun 2026, pemerintah memperkirakan dolar Amerika akan diperdagangkan di kisaran 16.500 sampai 14.900 per dolar Amerika. Angka ini jadi asumsi penting dalam KEM PPKF 2026. Ini menandakan harapan pemerintah terhadap kinerja mata uang kita. Rentang ini ngasih kerangka buat kebijakan dan perencanaan. Memprediksi ekonomi itu rumit. Banyak faktor global dan dalam negeri mempengaruhi nilai mata uang. Rentang ini mengakui ketidakpastian dan ngasih pandangan lebih nyata. November 2024, rupiah sekitar 16.721 per dolar Amerika. Perkiraan 2026 nunjukin kemungkinan pelemahan dibanding 2024. Dokumen MPPKF nunjukin harapan kestabilan. Ini mencerminkan tren ekonomi jangka menengah. Perkiraan jangka menengah penting buat perencanaan strategis. Ini bantu pemerintah merancang kebijakan fiskal dan nuntun pengusaha. Perkiraan pemerintah soal rupiah di tahun 2026 itu bukan berdasarkan sentimen pasar yang gampang berubah. Sebaliknya, Menteri Sri Mulyani menekankan pendekatan yang beda, yaitu berdasarkan analisis dinamika jangka panjang dan tren ekonomi yang mendasar. Cara ini tujuannya buat menangkap nilai mata uang yang lebih mendasar dan berkelanjutan. Faktor penting dalam pandangan jangka panjang ini adalah situasi geopolitik global. Hubungan antar negara, ketegangan dagang, dan stabilitas politik di negara-negara besar, semuanya ikut berpengaruh. Perkiraan ini mencoba memperhitungkan tekanan-tekanan rumit dari luar ini. Dokumen KEM PPKF 2026 menyebutkan, kalau nilai tukar di tahun 2026 diperkirakan bakal lebih stabil, bahkan cenderung menguat dibanding tahun 2025. Ini nunjukin keyakinan kalau beberapa tekanan yang sekarang mempengaruhi rupiah mungkin akan berkurang. Fokus pada tren jangka panjang dan penilaian menyeluruh dari berbagai faktor ini nunjukin komitmen buat bikin perkiraan ekonomi yang kuat. Kementerian Keuangan bertujuan ngasih dasar yang bisa diandalkan buat pengambilan kebijakan. Proses yang teratur ini penting banget buat menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Nilai rupiah kita sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Salah satu faktor luar yang paling kuat pengaruhnya adalah kebijakan moneter Amerika Serikat, khususnya tindakan dari Bank Sentral Amerika, the Fed. The Fed ini yang nentuin suku bunga acuan mereka, yang namanya Federal Funds Rate atau FFR, yang bisa ngasih efek berantai ke pasar keuangan global. Salah satu asumsi penting yang mendasari perkiraan rupiah 2026 adalah kemungkinan turunnya FFR ini. Kalau FFR tinggi, dolar Amerika biasanya jadi lebih kuat. Sebaliknya, kalau the Fed mulai nurunin FFR, dolar Amerika bisa jadi lebih lemah. Ini ngasih ruang buat mata uang negara berkembang, termasuk rupiah kita, buat napas. Selain FFR, diperkirakan juga bakal ada pergeseran ke kebijakan moneter global yang lebih longgar. Ini bisa nambahin likuiditas di pasar global dan mendorong modal mengalir ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Faktor-faktor dari luar ini adalah bagian penting dari perkiraan rupiah tahun 2026. Meskipun faktor global itu penting, kebijakan dalam negeri juga punya peran yang sangat vital. Pengelolaan kebijakan moneter Indonesia sendiri itu penting banget buat kestabilan rupiah.
Bank Indonesia, bank sentral negara kita yang megang kendali strategi ini. Kem PPKF 2026 nunjukin kalau kebijakan moneter dalam negeri diperkirakan bakal lebih akomodatif. Ini bisa berarti ngejaga suku bunga tetap stabil atau mastiin ada cukup uang beredar di sistem keuangan. Kebijakan moneter yang akomodatif bisa bantu dorong pertumbuhan karena bikin pinjaman jadi lebih murah buat pengusaha dan masyarakat. Tapi, kebijakan kayak gini harus hati-hati banget nyeimbanginnya, biar nggak malah bikin inflasi naik atau naikin mata uang kita. Tugas Bank Indonesia itu dukung pertumbuhan ekonomi sambil ngejaga kestabilan harga dan nilai rupiah. Pendekatan yang proaktif ini diharapkan bisa ikut nyumbang ke kestabilan ekonomi yang ada dalam gambaran jangka menengah pemerintah. Faktor penting lain dari dalam negeri yang ngaruh ke kekuatan rupiah adalah inflasi. Kalau inflasi tinggi dan naik turun, itu bisa ngikis daya beli mata uang. Makanya, ngejaga inflasi tetap terkendali, itu tujuan utama buat para pembuat kebijakan ekonomi. Gambaran untuk tahun 2026 termasuk perkiraan yang positif soal penunjuk penting ini. Inflasi dalam negeri diperkirakan bakal tetap terkendali. Perkiraan ini jadi tiang penting yang dukung perkiraan kestabilan rupiah. Inflasi yang rendah dan stabil itu langsung dukung nilai rupiah dengan cara ngejaga daya beli di dalam negeri dan bikin aset dalam rupiah makin menarik buat investor asing. Usaha buat ngejaga inflasi tetap terkendali ini bagian dari strategi yang lebih besar buat mastiin stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Kalau inflasi bisa dikelola, suku bunga bisa dijaga di tingkat yang wajar. Ini dukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia kerja bareng buat mencapai ini. Kebijakan fiskal dan moneter diatur bareng-bareng buat nahan tekanan inflasi. Jadi ikut nyiptain kondisi ekonomi stabil yang diperkirakan buat tahun 2026. Pergerakan uang antar negara, yang disebut arus modal, itu ngaruh banget ke nilai mata uang. Untuk tahun 2026, ada perkiraan yang optimis soal ini. Arus modal asing yang masuk ke Indonesia diperkirakan bakal meningkat. Arus masuk ini bisa macam-macam bentuknya, termasuk investasi asing langsung dan investasi portofolio. Makin banyak modal masuk, biasanya rupiah makin kuat. Ada beberapa pendorong utama yang diperkirakan bakal bikin modal asing ini nambah, misalnya perbaikan sektor real ekonomi dan pengembangan sektor keuangan dalam negeri kita. Pemerintah juga fokus ngembangin sumber-sumber baru buat pertumbuhan ekspor. Perkiraan naiknya arus modal masuk ini ada hubungannya sama kepercayaan investor yang makin tinggi ke kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia. Pengelolaan keuangan negara yang bisa ditebak dan hati-hati itu kunci buat dapetin kepercayaan ini. Ini nantinya dukung mata uang kita dan gambaran ekonomi yang lebih luas untuk tahun 2026. Perkiraan nilai tukar PAL 16.500 sampai 16.900 per dolar Amerika di tahun 2026 bakal punya dampak yang luas. Dampak ini bakal dirasain di berbagai sektor ekonomi Indonesia. Buat perusahaan Indonesia yang dagang sama luar negeri, nilai tukar itu faktor penting banget. Importir bakal ngerasain biayanya kena imbas kalau rupiah melemah, barang impor jadi lebih mahal. Sebaliknya, eksportir mungkin malah untung kalau rupiah melemah. Soalnya barang mereka jadi lebih murah buat pembeli luar negeri. Perusahaan yang punya utang dalam mata uang asing perlu perhatiin banget, karena rupiah yang lebih lemah bikin biaya bayar utang ini jadi naik. Konsumen juga bakal ngerasain dampaknya, karena harga banyak barang impor bisa dipengaruhi nilai tukar. Rupiah yang lebih lemah bisa bikin harga barang-barang ini jadi lebih tinggi, dan ikut nyumbang ke inflasi secara umum. Makanya, usaha pemerintah buat jaga stabilitas nilai tukar dan ngendaliin inflasi itu erat banget hubungannya sama ngelindungin kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ngerti kemungkinan akibatnya ini bantu kita buat nyesuaiin strategi dan ambil keputusan keuangan yang lebih bijak. Perkiraan nilai tukar pemerintah tahun 2026 punya dampak penting buat iklim investasi. Investor dalam negeri maupun luar negeri itu nyari yang namanya kepastian. Nilai tukar yang stabil dan lumayan bisa ditebak, itu ngurangin salah satu ketidakpastian utama dalam rencana investasi. Kisaran 15.500 sampai 16.900 untuk tahun 2026 mungkin ada kemungkinan naik turun, tapi menekankan kestabilan jangka panjang.
punya perkiraan jangka menengah, itu ngasih kerangka yang berharga buat nilai risiko dan peluang. Ini penting banget, apalagi buat proyek jangka panjang, kayak pembangunan infrastruktur atau bikin pabrik baru. Komitmen pemerintah buat transparan soal pandangan ekonominya itu nambah kepercayaan dan narik lebih banyak investasi. Faktor-faktor pendukung perkiraan ini, kayak inflasi yang terkendali dan usaha buat naikin arus modal masuk makin nguatin alasan kenapa Indonesia jadi tujuan investasi yang menarik. Perkiraan Ibu Sri Mulyani soal rupiah di tahun 2026 ngasih sedikit gambaran soal jalur ekonomi Indonesia yang menekankan kestabilan dan kemungkinan penguatan. Cara pandang ke depan ini penting banget buat ngelewatin rumitnya ekonomi global dan ngarahin Indonesia ke pertumbuhan yang berkelanjutan.